Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Ika Safitri, NIM 1804322 dari jurusan akuntansi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari materi bab 15 Sistem Informasi Manajemen tentang sistem informasi dalam bisnis global. Yang pertama yaitu perkembangan atau pertumbuhan sistem informasi secara internasional. Tatanan dunia baru berpengaruh terhadap banyak sekali perusahaan nasional, industri internasional, dan perekonomian internasional. Banyak perusahaan lokal yang akan tergantikan dengan perusahaan yang memiliki jaringan yang dapat bertumbuh pesat, yang dapat melintasi batas antar negara. Pertumbuhan perdagangan internasional telah mengubah perekonomian lokal di seluruh dunia. Yang pertama, mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Arsitektur sistem informasi internasional ini terdiri atas sistem informasi dasar yang diperlukan oleh organisasi untuk mengkoordinasikan perdagangan di seluruh dunia dan aktivitas-aktivitas lainnya. Dimensi utama untuk mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional dalam lingkungan global adalah strategi global yang di mana perusahaan, struktur organisasi, manajemen, dan proses bisnis serta platform teknologi. Strategi dasar yang perlu diikuti saat membuat sistem informasi internasional adalah memahami lingkungan global di mana perusahaan itu beroperasi. Artinya, diperlukan pemahaman tentang kekuatan pasar secara keseluruhan atau penggerak bisnis yang akan mendorong ke arah kompetisi global. Penggerak bisnis adalah kekuatan dalam lingkungan yang harus direspon perusahaan dan yang mempengaruhi arah gerak dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua yaitu penggerak dan tata tantangan bisnis. Penggerak bisnis global dapat dibagi ke dalam dua kelompok, faktor budaya umum dan faktor budaya khusus. Tantangan bisnisnya yaitu yang pertama di tingkat budaya dengan adanya partikularisme, di mana penilaian dan tindakan berdasarkan pemikiran yang sempit atau berdasarkan karakteristik pribadi dalam bentuk apapun, seperti agama, kebangsaan, etnis, regionalisme, posisi geopolitik, yang akan menolak konsep dasar bagi suatu kultur global bersama dan menolak dimasukinya pasar domestik oleh barang dan jasa dari luar negeri. Yang kedua yaitu aliran dan batas lintas batas. Ini didefinisikan sebagai perpindahan informasi yang melewati batas internasional dalam bentuk apapun. Selanjutnya yang kedua yaitu mengelola sistem informasi internasional. Terdapat 4 strategi global dalam basis struktur organisasional perusahaan global. Yang pertama yaitu eksportir domestik. Ciri aktivitas perusahaan di negara asal perusahaan tersebut terpusat, produksi keuangan atau akuntansi sumber daya manusia, penjualan atau pemasaran, dan manajemen strategis diatur untuk mengoptimalkan sumber daya di negara asal. Penjualan internasional biasanya menggunakan perjanjian agensi atau anak perusahaan, tetapi pemasaran luar negeri ini lebih bergantung kepada dasar strategi pemasaran di negara asal. Yang kedua yaitu multinasional. Strategi ini memusatkan manajemen keuangan dan pengendalian di luar negara asal dan melakukan desentralisasi unitnya di negara-negara lain, produk dan layanan penjualan di berbagai negara. Disesuaikan dengan kondisi pasar setempat, organisasi menjadi suatu kumpulan dan dari fasilitas produksi dan pemasaran di luar negeri. Selanjutnya yang ketiga yaitu pewaralaba. Dalam sistem ini, produk diciptakan, dirancang, dibiayai, dan diproduksi pertama kalinya di negara asal. Tetapi untuk alasan khusus terhadap produk tertentu harus disesuaikan dengan personil luar negeri untuk memperluas proses produksi, pemasaran, dan sumber daya manusianya. Selanjutnya yang terakhir yaitu lintas negara. Lintas negara ini menjadikan setiap aktivitas dapat memberikan nilai tambah yang diatur dari perspektif global tanpa memandang batas-batas nasional, mengoptimalkan sumber daya dari pasokan dan permintaan, dan memanfaatkan
kesempatan dari keunggulan kompetitif lokal. Tata kelola perusahaan-perusahaan seperti ini mirip dengan struktur federal, di mana tempat inti manajemen pusat yang kuat untuk melakukan pengambilan keputusan, tetapi terbesar kekuatan dan daya keuangannya pada seluruh divisi globalnya. Selanjutnya yaitu sistem global untuk menyesuaikan strategi. Ada 4 konfigurasi sistem. Yang pertama yaitu sistem tersentralisasi, adalah sistem di mana proses pengembangan dilaksanakan di tempat asal. Selanjutnya yang kedua yaitu sistem terduplikasi, adalah sistem di mana proses pengembangan dilaksanakan di tempat asal, tetapi operasinya ditangani oleh unit-unit independen di lokasi-lokasi luar negeri. Yang ketiga yaitu sistem terdesentralisasi, merupakan sistem di mana masing-masing unit luar negeri merancang solusi dan sistem yang unik untuk masing-masingnya. Yang terakhir yaitu sistem jaringan, merupakan sistem yang pengembangan dan operasinya berlangsung secara terintegrasi dan terkoordinasi pada seluruh unitnya. Selanjutnya, mengatur ulang bisnis. Untuk mengembangkan sebuah perusahaan global dan struktur pendukung sistem informasi perusahaan, perlu mengikuti prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama yaitu menata ulang aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan keunggulan komparatifnya. Misalnya, fungsi pemasaran atau penjualan harus ditempatkan pada tempat yang membuat fungsi ini menghasilkan kinerja terbaik dengan biaya yang sedikit, dengan pengaruh yang maksimum, sama halnya dengan produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan sistem informasi. Yang kedua yaitu mengembangkan dan mengoperasikan unit-unit sistem pada sistem tingkat aktivitas perusahaan regional, nasional, dan internasional. Untuk melayani kebutuhan lokal, harus terdapat unit-unit sistem negara asal hingga batas tertentu. Unit sistem regional harus menangani telekomunikasi dan pengembangan sistem yang melintasi batas negara yang terjadi dalam kawasan-kawasan geografis yang utama. Yang ketiga yaitu mendirikan kantor tunggal di kantor pusat dunia yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem internasional, posisi direktur informasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengelola sistem global. Dalam mengelola sistem global ini, langkah menentukan core system. Yang pertama yaitu definisikan proses inti bisnis, di mana sistem inti adalah sistem yang mendukung fungsi-fungsi yang benar-benar penting bagi organisasi. Sistem yang lainnya harus dikoordinasikan secara parsial, karena sistem tersebut berbagi elemen penting, tetapi tidak harus benar-benar di berbagai negara. Untuk sistem seperti itu, adanya variasi lokal di tingkat lokal sesungguhnya dimungkinkan dan justru diinginkan sekelompok sistem akhir sifatnya tidaklah signifikan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi sistem inti dalam koordinat yang terpusat. Yang pertama yaitu menetapkan daftar pendek berisi proses-proses bisnis inti yang penting. Proses bisnis adalah sekumpulan tugas yang saling terkait secara logis untuk menghasilkan hasil bisnis yang spesifik, seperti mengirimkan pesanan pelanggan yang benar atau meluncurkan produk yang inovatif ke pasar. Setiap proses bisnis umumnya melibatkan banyak daerah fungsional, komunikasi, dan koordinasi pekerjaan informasi dan pengetahuan. Cara mengidentifikasi proses bisnis inti ini adalah dengan melakukan analisis proses bisnis, bagaimana pesanan pelanggan itu dicatat, apa yang terjadi dengan pesanan pelanggan tersebut, apa yang memenuhi pesanannya, dan bagaimana cara mengirimkan pesanan tersebut kepada pelanggan. Selanjutnya, dan langkah strategis yang kedua adalah mengatasi sistem inti dan mendefinisikan sistem inti ini sebagai benar-benar lintas negara. Yang ketiga yaitu memilih pendekatan, yaitu hindari pendekatan yang sifatnya gradual, karena pasti tidak akan berhasil.
Karena tidak adanya visibilitas, adanya oposisi dari semua pihak yang akan merugi akibat dilakukannya pengembangan lintas negara, dan tidak adanya kekuatan untuk meyakinkan pihak manajemen senior bahwa manfaat dari sistem lintas negara sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuknya. Yang terakhir yaitu manfaatnya. Satu situasi terburuk yang harus dihindari adalah menciptakan sistem global hanya demi menciptakan sistem global. Sistem global, sistem lintas negara yang benar-benar terintegrasi dan terdistribusi, memberi kontribusi terhadap manajemen dan koordinasi yang lebih baik. Selanjutnya yaitu solusi manajemen implementasi. Legitimasi diidentifikasikan sebagai sejauh mana wewenang yang akan diterima berdasarkan kompetensi, visi, atau kualitas lainnya. Pemilihan strategi perubahan yang telah didefinisikan sebagai evolusioner tetapi dengan visi seharusnya membantu dalam meyakinkan pihak-pihak lain bahwa perubahan tersebut sangat dapat dilakukan bahkan diinginkan. Yang kedua yaitu mengoordinasi pengembangan aplikasi. Pemilihan strategi perubahan sangatlah penting karena banyak kompleksitas sehingga sulit untuk menjalankan rancangan strategi perubahan secara keseluruhan. Jauh lebih mudah untuk mengkoordinasikan perubahan dengan membuat langkah bertahap dari yang kecil maupun ke visi yang lebih besar. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengoordinasikan perilisan perangkat lunak. Perusahaan dapat membuat prosedur untuk memastikan bahwa semua unit operasi beralih ke perangkat lunak yang telah diperbaharui pada saat yang bersamaan sehingga perangkat lunak setiap orang akan saling kompatibel. Yang terakhir yaitu mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Kooptasi didefinisikan sebagai membawa pihak oposisi untuk terlihat dalam proses rancangan dan implementasi dari solusi tanpa memberikan kendali atas arah dan sifat perubahannya. Kooptasi dilakukan dengan mengizinkan setiap unit negara untuk mengembangkan satu aplikasi lintas negara yang diterapkan pertama-tama pada wilayah asalnya, kemudian baru di seluruh dunia. Taktik yang kedua yaitu mengembangkan pusat-pusat keunggulan lintas negara yang baru atau pusat keunggulan tunggal. Selanjutnya yaitu isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Tantangan yang utama adalah menemukan cara untuk menstandarkan platform komputasi global ketika terdapat banyak sekali variasi dari unit operasi yang satu ke unit operasi lain di satu negara ke negara lain. Tantangan utama lainnya adalah menemukan aplikasi perangkat lain khusus yang ramah pengguna dan benar-benar dapat meningkatkan produktivitas tim kerja internasional. Selanjutnya yaitu tantangan teknologi pada sistem global. Yang pertama yaitu platform komputasi dan integrasi sistem. Tujuannya adalah mengembangkan sistem global, terdistribusi dan terintegrasi untuk mendukung proses bisnis digital yang melintasi batas-batas antar negara. Otorisasi pusat tertentu dalam perusahaan harus membuat data dan juga standar teknis lainnya yang harus dipatuhi oleh situs-situs lainnya. Tantangan yang kedua yaitu konektivitas. Sistem global yang terintegrasi sepenuhnya harus memiliki konektivitas, kemampuan untuk menghubungkan sistem dan orang-orang dari perusahaan global ke dalam sebuah jaringan yang terintegrasi. Sama halnya dengan sistem telepon, tetapi dengan kemampuan transisi suara, data, dan gambar. Internet telah menyediakan fondasi yang amat kuat untuk menyediakan konektivitas antar unit-unit yang tersebar di perusahaan global. Akan tetapi masih terdapat banyak isu internet publik tidak menjamin tingkat layanan apapun. Permasalahan yang terjadi biasanya seperti kualitas jasa, keamanan, biaya, penginstalan kualitas yang buruk dalam jasa internasional, keterbatasan yang disebabkan oleh peraturan kapasitas dan jaringan. Tantangan yang ketiga yaitu penempatan perangkat lunak. Perangkat lunak yang baru akan diciptakan. Tantangan yang lainnya adalah membangun perangkat lunak yang dapat
secara realistis digunakan untuk banyak unit-unit bisnis dari negara-negara yang berbeda. Ditetapkan bahwa unit bisnis tersebut dengan proses bisnis mereka yang unik dan definisi dari data. Keterbatasannya harus menyediakan software dalam berbagai bahasa dan AP-nya harus mudah dipahami oleh para penggunanya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.